Hai Kak. Halo juga Anggi. Hai semua. Aduh, halo semuanya fans-fansnya Anggi, Anggi Natik. Wuhui, akhirnya bisa ketemu Anggi juga nih. Walaupun secara virtual ya. Iya, saya jujur sih senang banget bisa ketemu Anggi karena dari kemarin-kemarin saya wawancarai bintang tamu yang lain. Mereka selalu bilang, Anggi dong, Anggi dong, Anggi kapan? Iya, saya juga mau ketemu Anggi. Kita Aduh. Kak live bareng Kakak di Motion Radio Manado. Makasih juga sudah meng-invite aku. Iya. Siap. Nanti Anggi, kita kan biasanya live jam untuk Motion Radio Podcast itu waktunya Manado jam 11 sampai jam 12. Tapi karena kita nginget juga waktunya Anggi, setelah ini di antara spend time 11 ke 12 ada juga kegiatan lainnya, ya kurang lebih 30 menit lah ya. Kita bincang-bincang terkait aktivitasnya Anggi. Tapi bukan hanya lewat live streaming, kita juga live di Motion Radio, begitu. Wow. Ya. Oke, kita masuk ya Anggi ya. Motion Radio Podcast. Kalau saya suaranya kayak perempuan itu gimana ya? Oh enggak, nanti ganti gender. Selamat siang semua, apa kabar? Saya Davis Pinontoan menemani kalian semua lagi di akhir pekan ya. Minggu kemarin saya off karena mama saya sakit dan sekarang masih di rumah sakit. Tapi kali ini mohon topangan doa ya, semoga mama saya cepat sembuh. Tapi kali ini saya gabung lagi, senang sekali bisa menyapa teman-teman semua. Davis Pinontoan hadir lagi untuk Anda di Motion Radio Podcast jam 11 sampai jam 12. Kita udah share ke media sosialnya Motion. Ada siapa? Anggi Marito. Tidak usah lama-lama lagi karena Anggi Marito sudah ada di live Instagram kita. Halo Anggi. Welcome to Manado Anggi. Di Manado juga walaupun secara virtual. Cuma kapan ya. Iya Anggi, senang sekali nih teman Motion bisa menghadirkan Anggi di Motion Radio, terlebih khusus di Motion Radio Podcast karena semua pada penasaran dari dulu, Kak, kapan Anggi Maritonya diundang? Anggi lagi sibuk kan di Indonesian Idol, kali ini udah bisa diundang dan saya juga sih sebenarnya ngefans banget sama Anggi ketika Anggi pertama kali audisi karena kan saya sering ikutin Indonesian Idol tuh kalau misalnya audisi-audisi. Kemudian waktu itu kalau nggak salah audisi pertama bawain lagu Rise Up dan saya juga waktu itu belajar bagaimana keturunan Batak begitu ya dari borunya Simanjuntak sampai bilang opungnya si Judika ya. Iya. Iya, saya belajar dari situ suku Batak, belajar dari Anggi. Kemudian waktu Anggi main musik nyanyi Rise Up, wih gila. Saya bertaruh nih orang nih pasti sampai 3 besar bener kan kayak apa? Kayak Bunda Maya bilang. Nah, Anggi, kamu sampai di posisi ini bagaimana perasaannya? Apakah kamu menyangka begitu akan ada di posisi 3 besar begitu? Sebenarnya awalnya sih nggak ada pikiran sampai sejauh ini. Makanya karena di sana juga kita bersaing dengan penyanyi-penyanyi yang hebat semuanya, yang punya karakter vokal yang keren, yang punya style yang keren juga. Sebenarnya aku nggak ngebayangin ya, bahkan aku awalnya bukan nggak nyampe sejauh ini gitu, tapi ternyata Tuhan kasih sampai sejauh ini, puji Tuhan sih. Iya, ekspektasinya panjang panjang banget ya gitu ya akhirnya jadinya ya. Iya dan Anggi, memang kalau saya cari tahu aktivitasnya Anggi dari SMA juga sudah pernah juara FSL 2N ya, FSL. FL. Iya, begitu. Dan dapat juara satu, kemudian juga ada ajang pencarian bakat yang dibuat oleh salah satu platform ternama juga, kemudian sampai di The Voice Indonesia 2018, benar ya Anggi ya? Benar. Sampai di Indonesian Idol. Selain itu, apa pernah ikut ajang-ajang pencarian bakat lainnya begitu, Nggi? Kalau pencarian bakat ini Indonesian Idol nih baru yang kedua. Karena yang pertama waktu di The Voice Indonesia 2018. Baru 2 kali.
Baru 2 kali untuk ajang nasional ya. Yes. Aha. Gi, apa sih bedanya dengan ajang-ajang pencarian bakat yang lain dengan Indonesian Idol begitu? Perbedaannya menurut aku Indonesian Idol ini apa ya, kayak orang pasti tahu Indonesian Idol dan lingkupnya lebih luas juga gitu. Dan apalagi ya bedanya? Mungkin dari proses ininya kali ya, proses aku karantina selama di sana itu beda banget sih sama eh ajang yang sebelumnya gitu. Lebih ketat, lebih lebih dihajar, lebih ditempatkan idol gitu. Gimana, pegang handphone bisa nggak? Nggak bisa pegang handphone, jadi kita tuh cuma Siap. cuma dapat jam Sabtu. Iya, jadwalnya hanya hari Sabtu doang pegang HP. Bener banget, kecuali kalau misalnya ada mau ngepost promo, itu baru dikasih 15 menit sampai 20 menit paling. Rasa kayak di penjara nggak? Sebenarnya iya, cuman karena di sana ada juga, jadi nggak berasa sih, karena kita juga sering ngumpul kan, sering main bareng sama teman-teman di sana. Iya, iya, Anggi. Gimana? Ada cerita-cerita unik nggak ketika di Indonesian Idol begitu? Cerita uniknya apa ya? Paling awalnya gitu, pas awal-awal aku masuk karantina Indonesian Idol, kayak masih merasa asing aja dengan segala sesuatu yang ada di sana gitu, dengan teman-teman di sana juga, karena baru pertama kali kenal juga orang baru kan, kayak gimana aku sama siapa gitu-gitu, dan masih belum bisa berbaur lah pertama-tama. Tapi setelah lama kelamaan aku akhirnya bisa temenan deket banget, bukan bukan temenan sih, bilangnya udah kayak keluarga sih sama teman-teman Indonesian Idol Special Season. Yang special season. Berarti Anggi sebelumnya di Tarutung dong kalau begitu. Nanti Aku pas audisi berarti. Nah, sebenarnya kampung aku yang di Tarutung, tapi aku domisilinya di Batam. di Batam. Bener banget. Oh, iya, 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 iya. Dan akhirnya itu kalau dengar ceritanya harus adaptasi dengan teman-teman baru dan agak beda juga ya sama Indonesian Idol sebelumnya yang karantinanya nggak pakai masker gitu, harus ada swab lah, ada apalah semua supaya bisa begitu. Mm-mm. Beda banget pastinya, karena yang kita lihat dari tahun lalu masih bisa tuh sekamar rame full gitu, dan masih bisa pergi keluar juga, visit media gitu kan yang tahun lalu. Tapi karena pandemi tahun ini benar-benar kita satu kamar satu orang, terus kita ketemunya juga dibatasi, 1 minggu itu 2 kali swab, harus pakai masker, harus pakai face shield, dan harus mematuhi protokol kesehatan yang lainnya. Jadi kalau ngomong teriak-teriak dong dari kamar sebelah ke kamar sebelah. paling kita dari depan kamar sih, pada ngumpul Oh, masing-masing, terus ngomongnya teriak-teriak. memang lucu ya, Indonesian Idol angkatan Corona. Ya, angkatan corona. Itu sempet nggak sampai ada brand begitu tuh Indonesian Idol angkatan Corona di angkatan kalian begitu? Ada banyak banget netizen yang bilang fit. Iya, 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 iya. Iya. Dan akhirnya Anggi, kamu udah lolos kan sampai di top 3 begitu. Ambisimu ke top 1 ada nggak? Atau juara 1 ada nggak kemarin? Sebenarnya kalau ambisi nggak ada, maksudnya nggak pernah mikir sampai juara 1, sampai kayak wah aku harus juara 1, harus juara 1 gitu-gitu, nggak ada sih. Yang penting kayak di Indonesian Idol aku bisa tampilin yang terbaik, aku bisa all out dan bisa bikin Aginetic semuanya seneng. Amin. Jadi nggak apa-apa ya disisihkan sama Mark dan Rimar ya? Nggak apa-apa. Nggak ada hate speech begitu ya ke mereka berdua ya? Enggak ya? Iya, karena saya lihat juga saya kepoin kan Instagramnya Anggi, di situ wih kompak banget kalian bertiga, dan memang jagoan saya yang satunya juga Rimar juga ada di posisi pertama, kalian berdua itu jagoan saya memang luar biasa. Tapi Anggi, kamu di posisi ketiga ini, kemudian ketika keluar dari Indonesian Idol, bagaimana respon orang-orang di sekitar kamu? Respon orang-orang kayak apa, sama keluar dari Idol terus aku balik ke kota aku, kayak wah artis gitu-gitu semuanya, padahal Cie, artis. banyak banget. Kayak rasa bedanya ya nggak ada sih sama
ya sehari-hariku biasa, cuman bedanya yang lebih parah aja gitu. Heeh. Ya biasanya mungkin orang kalau misalnya lewat nggak apa namanya nggak negur, tapi pas lihat Anggi, Anggi Marito begitu. Ya, Oke, Angginya ngomong oke ini saya. ada. Iya, iya begitu ya. Tapi kan kalau misalnya pakai masker kemudian pakai topi udah nggak bisa diketahui lagi gitu Ya. siapa kita. Anggi, ekspektasi kamu setelah top 3 ini pasti single. Kamu maunya singlenya yang upbeat atau yang slow atau yang apa, ya mellow atau bagaimana begitu sesuai genre kamu atau seperti apa kira-kira nanti singlenya? Kalau aku pengennya, kalau dari aku sendiri ya, pengennya single aku sih yang sesuai dengan genre aku. Pop ballad, yang melo-melo, galau-galau gitu. Pengennya gitu sih, tapi nanti semoga bisa dapet komposer dan produser yang pas. Amin. Amin, amin. Anggi, saya pengen denger lagi, tapi teman motion juga pasti pengen semua dan yang lagi di live IG ini pengen dengerin Anggi nyanyi lagi lagu waktu audisi Rise Up. Karena di kolom komentar juga Instagram motion sama saya itu minta Anggi nyanyi lagu itu. Bisa nggak Anggi? Boleh refnya aja ya. Ya siap. I'll rise up, I'll rise like the day, I'll rise up, I'll rise unafraid, I'll rise up, and I'll do it 1,000 times again. And I'll rise up, high like the waves, I'll rise up, in spite of the ache, I'll rise up, and I'll do it 1,000 times again. For you, for you, for you, for you. Wah, cakep banget. Standing ovation.